Kalau niatnya nggak benar, Allah yang maha tahu isi hati nggak akan nerima. Nauzubillahi min dzalik. Dakwah itu syukur nikmat, bisa menyampaikan udah lebih dari segalanya, ya. Teruskan. Ayo, mak, bapak, jangan silau sama dunia ini, ya. Dunia mah cuman tempat mampir. Boleh punya dunia? Boleh. Dunia memang tempat kita, tapi jangan menuhankan dunia. Ada, alhamdulillah. Lagi ditahan oleh Allah, sabar. Diambil, monggo, ya. Lihat orang lain dikasih, alhamdulillah. Jangan kotor hati, ya. Halo? Kan ada waktunya semuanya. Mau dikemanain? Dunia ini ada bagiannya masing-masing. Nggak usah iri dengki. Tenang, ya, nanti ada babnya. Simun taqi. Apalagi yang suka dituhankan jabatan, ya. Di Indonesia ini sebentar lagi kan pilkadal, pemilihan kadal, kepala daerah langsung. Saudara jangan suudon, ya. Kalem, jangan emosional. Kepada masyarakat menghadapi pilkada rileks saja, ya. Jangan terlalu serius. Dan para calon jadi kepala daerah itu bukan tanda kemuliaan, itu cobaan yang besar. Sudah lebih dari 295 kepala daerah di Indonesia su'ul khotimah, ujungnya masuk penjara karena benar-benar tergelincir. Tidak semua yang masuk penjara itu karena tergelincir, hadirin. Ada yang memang ujiannya ke sana, tapi yang membuat tergelincir ke sana karena kurang iman, itulah buah dari perbuatannya. Lihat orang kaya, orang hebat? Enggak tuh. Saya emang nggak bisa lihat orang kaya, orang hebat. Enggak tuh. Bagi saya mah orang yang hebat tuh ahli takwa, orang yang hatinya bersih, yang tidak menuhankan apapun selain Allah, itu orang hebat. Perkara kekayaan, gangster juga dikasih, kartel Medellin, mafia kasih, jangan terpesona. Alhamdulillah itu kaya enggak, tapi jangan menjilat, jangan sekali-kali begini-gini sama orang kaya, ya. Kita tetap berbuat baik kepada orang kaya, tapi jangan, wah kalau yang kaya datang, wah kita hormat, kalau yang miskin datang, itu orang menjilat. Biasa aja. Orang yang hatinya tidak menuhankan dunia akan baik kepada orang bukan karena duniawi. Setuju? Halo? Mak, malu enggak rumahnya sederhana? Malu enggak? Kenapa malu, Pak? Yang gede milik Allah, yang sederhana milik Allah, semuanya cuman titipan. Enak, Pak, rumah sederhana. Enaknya apa, Mak? Gampang ngepelnya, toker, beres, ya. Apalagi enaknya rumah sederhana, enak, Mak. Rumah sederhana, Pak, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Nggak ada sofa, cuma ada jodok begitu. Enak rumah sederhana, apa enaknya? Ini buat yang memang sederhana, ya. Enaknya apa? Ya enaknya nggak ada yang iri sama rumah kita. Dan pintu nggak dikunci juga, malingnya nggak mau masuk. Nggak mau katanya ini mah nggak ada apa-apa. Malah prihatin malingnya juga, hadirin. Kamu sedekah. Terus kan ada gitu maling prihatin. Apalagi yang sering dituhankan, saya nggak bisa bahas semua, dua aja ya, adalah menuhankan penilaian orang. Ini nih yang bikin capek. Kenapa orang habis-habisan bermode? Karena ingin dilihat lebih dari kenyataan. Mak, benar? Kenapa emak didempul? Hah? Kenapa bibir dimonyong-monyong gitu? Han? Kenapa bulu mata pakai bulu mata sapi? Aduh maaf, saya kalau lihat yang bulu, kenapa bisa panjang begitu? Itu kan berat. Ini kan mata kita teh beban. Kicep. Ya iya, coba saudara ya. Ini kita normalnya begini ya. Sekarang dibebani di sini tangan palsu,
pasti kan berat ngangkatnya. Itu kebayang otot mata tuh kicep. Aduh, zolim itu ke mata. Ya sekali-kali mungkin lah ya. Halo, capek. Orang yang diperbudak penilaian orang lain tuh cenderung munafik. Hanya ngebagus-bagus topeng. Capek, hidup pengen dinilai bagus. Orang tuh capek tuh karena ingin dianggap lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan lebih muda. Tiap malam ibu tadi jepit, ini pakai jepitan jemuran ya, supaya rengkeng terus. Mau gimana? Ini dijepit ya supaya mancung jadi polip. Direndam supaya putih. Jalan juga kadang pakai yang tinggi, teteh kecekluk nanti teh hadirin. Udahlah, yang enak dalam hidup ini just the way you are. Ayo, apa artinya? Apa artinya? Dilarang merokok. Bagus ya. Ini penting nih. Periksa. Banyak orang yang nyicil ini, nyicil itu demi dinilai orang. Padahal yang menilai kita itu enggak bayar cicilannya. Harusnya dia nyumbang. Bener? Nanaonan. Coba kalau kita ingin dipuji orang ya, udah segala dipakai, ini gelang ya, di jari cincin yang matanya tuh segede telur puyuh ya, telur ayam. Jadi, yang kedua ini cara saya menghormati. Dah belum tentu dipuji pakai sorban. Pernah suatu saat pakai sorban ada anak-anak bilang, itu kayak niru A.A. Jimmy gitu. Jadi kebalik, ya udahlah nggak apa-apa. Asal anak kecil telat lahirnya ya nggak apa-apa nak. Halo, di mana kita tadi ya? Oh, coba kalau kita dipuji orang, apa sih jadinya? Oh, ibu awet muda, jadi muda bu? Jawab, jadi muda? Enggak, tetep we. Kalau kita aja yang jadi tegang, ibu-ibu yang paling sering bermake up, paling susah keluar tuh, ya. Karena takut borontok itu. Ada gerimis, totol. Mau wudhu juga colek, susah. Mak, pak, biasa-biasa aja lah, proporsional, ya. Kita bekal tua, bekal keriput, bekal ubanan, nggak ada yang harus ditakutin, betul? Sekarang kalau dipuji, nggak apa-apa, nggak ada yang robah, kecuali ketamakan hati kita aja. Benarkah hadirin? Benar tidak? Sekarang dihina orang, apa kita jadi hina? Ibu kok pewat sekali? Apa Allah jadi murka? Gak apa-apa. Makanya kalau ingin hatinya bersih, lepas dari pengen dinilai makhluk, waqafa billahi syahida. Tos. Ibu di rumah masih ingat cerita teman saya itu? Aduh, saya mohon maaf mengulangi. Dia dandan bu di rumah tuh bu. Si ibu-ibu terapi aja. Kata tetangga, Mbak, kok Mbak tuh di rumah tuh dandan aja, padahal kan suaminya tunanetra. Emang suami saya mah nggak pernah lihat saya, tapi kan Allah selalu liatin saya. Yang punya pahala kan bukan suami, yang punya pahala Allah. Yang punya sorga kan bukan suami, yang punya sorga adalah Allah. Jadi kalau saya berbuat mah supaya Allah senang aja ke saya. Allah suka ibu-ibu yang rapi di rumah, saya mah rapi aja. Enak dengarnya? Enak? Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi Agi mengajak kita untuk merubah kembali cara pandang kita terhadap dunia. Mindset kita harus berubah, bahwa ternyata yang kita kejar selama ini
sama sekali tidak ada artinya ketika yang kita kejar itu justru semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Dunia adalah sarana untuk lebih mengenal Allah. Betapa banyak manusia yang akhirnya sadar ketika usianya sudah tidak lama lagi. Padahal Allah telah memberikan kita begitu lama usia kita di dunia ini. Sekaligus Allah juga memberikan kita ada yang disebut dengan sangu dalam diri kita, yaitu dunia. Tetapi ternyata kita lebih banyak menikmati sangu itu. Kita lebih banyak menikmati makanan itu tanpa pernah mengenal siapakah yang telah memberikan makanan itu. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.